Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelaksanaan P2K2 yang setiap rutinnya mungkin dilaksanakan untuk ibu-ibu KPM-PKH setiap bulannya. Itu adalah merupakan kewajiban ya Bu Ya. Dan mungkin pada kesempatan hari ini juga bisa bertemu lagi untuk di bulan Agustus untuk pelaksanaan P2K2 dalam modul 3. Kita akan bahas tentang pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Nah di situ dalam pemeriksaan ataupun kesehatan ibu hamil di situ Bu sangat penting Bu. Penting Bu ya, ketika ibu hamil itu sangat penting dalam pemeriksaan kesehatannya. Ketika pemeriksaannya ataupun pemeriksaan kesehatan ibu hamil itu kemana Bu? Ke posyandu yang terdekat, bisa juga ke puskesmas ya, ataupun juga bisa ke Polindes yang ada di desa, ataupun juga mungkin di kita mah itu adalah seringkali ke posyandu ya Bu. Ya. Nah, dilaksanakannya pertemuannya ataupun ke posyandu setiap bulan apa setiap minggu Bu? Setiap bulan ya, satu bulan satu kali ya. Nah itu dalam waktu hamil itu adalah di pemeriksaannya berapa kali Bu? Kali Bu, ketika pemeriksaan kesehatannya yang wajib itu Bu ya. Jadi wajib ketika ibu hamil wajib ada pemeriksaan kesehatannya gitu ya. Nah, kemudian juga kewajiban ibu hamil diantaranya yang pertama tadi pemeriksaan kehamilannya adalah sebanyak 4 kali selama kehamilan itu ya. Kehamilan yang pertama mungkin dilihat bisa di situ di chat di situ ada yang pertama, selama kehamilan akan lebih baik jika ibu hamil di situ memeriksa setiap bulannya ke bidan ataupun juga ke posyandu itu ya Bu. Sering ke posyandu Bu? Sering, alhamdulillah. Jadi kewajiban ibu hamil itu adalah wajib pemeriksaan kesehatannya situ ya. Yang pertama itu adalah wajib di pemeriksaan yang pertama yaitu pada usia kandungan berapa bulan Bu? 4 bulan. Ya, kandungan selama ataupun sebelum 3 bulan. Sebelum 3 bulan Bu ya. Jadi pemeriksaan yang pertama adalah dari 0 sampai 3 bulan pemeriksaan pertama itu. Jadi semakin periksa itu adalah alangkah lebih baiknya Bu ya. Kemudian juga yang kedua yaitu pemeriksaan yang keduanya di chat di situ yaitu adalah pemeriksaan kedua pada usia kandungan mulai dari 4 bulan sampai 6 bulan gitu ya. Jadi yang keduanya adalah pemeriksaan usia kandungannya 4 sampai 6 bulan gitu ya. Kemudian juga yang ketiganya, pemeriksaan yang ketiga Bu, ketika ibu kehamilan wajib ataupun wajib periksa kesehatan. Yang ketiga di situ usia kandungan 7 sampai 9 Bu, 9 bulan gitu ya. Nah, kemudian di dalam layanan kesehatan ibu hamil, ibu pernah ke posyandu Bu? Pernah itu ya. Mungkin di posyandu ada bidan ya, di situ ada bidan di situ ya. Ada di dalam layanan kesehatan ibu hamil ada beberapa macam di situ ya. Nah, yang pertama adalah layanan kesehatan ibu hamil di situ ada 10 macam di situ ya. Yang pertama yaitu pengukuran tinggi dan berat badan. Jadi ibu pernah nggak diukur tinggi badan dan juga berat badannya pernah? Pernah. Alhamdulillah ya. Jadi ketika ibu hamil di situ wajib itu ya yang pertama. Kemudian juga yang kedua adalah tekanan darah. Nah, tekanan darah biasanya kan oleh bidan diperiksa. Jadi tekanan darah ibu hamil itu berapa tensinya tuh ya. Nah, situ. Kemudian juga yang selanjutnya di dalam layanan kesehatan ibu hamil adalah ukuran lengan. Nah, ukuran lengan atas. Contohnya adalah di sini sering kali diukur. Pernah Bu diukur? Pernah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau seandainya mungkin sering kali apabila yang belum, tolong ketika ntar ke bidannya ditanyakan itu ya. Nah itu.
Kemudian yang ketiganya adalah tinggi rahim. Nah, jadi periksanya adalah tinggi rahimnya. Berapa tinggi rahimnya di situ? Itu adalah di dalam pelayanan kesehatan. Dan kemudian yang selanjutnya adalah pemeriksaan letak janin. Nah, biasanya di situ adalah diperiksa dalam letak janin itu. Kemudian juga konsumsi pil tambah darah. Seringkali bidan di situ memberikan pil tambah darah itu ya. Kemudian juga tes laboratorium. Nah, kalau seandainya di sini mungkin di puskesmas yang ada di situ ya, tes laboratorium di situ biasanya dilaksanakannya berupa tes darah tuh ya. Nah itu di puskesmas biasanya yang ada. Kalau di posyandu mungkin belum maksimal, apalagi di kita itu ya, posyandunya mungkin apalagi terpencil itu ya. Selain daripada tes laboratorium juga di situ penjelasan daripada bidan biasanya menjelaskan tentang kehamilan ibu dan sebagainya itu ya. Dan kemudian juga ada pemeriksaan tentang mungkin prediksi untuk melahirkan dan sebagainya itu ya. Nah, kemudian kenapa bahwa di situ adalah dikasihkan pil tambah darah? Nah, di sini yaitu untuk mencegah ibu menderita kekurangan darah, Bu ya. Nah, itu faktor-faktor ibu ya yang mungkin kehamilan setiap bulannya, apalagi mungkin jika ibu hamil memiliki ada resikonya, Bu. Ada beberapa resiko untuk ibu hamil tuh ya. Yang pertama adalah faktor resiko tinggi pada kehamilan secara umum. Di sini adalah ada yang pertama faktor ibunya. Di situ ya 18 tahun di bawah 20 tahun itu adalah sangat beresiko, Bu ya. Usia ibu berapa tahun, Bu? 25 tahun itu mungkin agak masih maksimal itu ya, Bu ya. Nah, itu bagus, Bu. Nah, kalau seandainya kurang daripada 20 tahun ataupun 20 tahun ke bawah itu sangat beresiko, Bu, dalam kehamilannya. Nah, kenapa dengan demikian? Bahwa apabila mungkin lebih tua juga sangat berisiko gitu ya. Jadi semakin tua umur wanita maka kualitas sel telurnya yang dihasilkan juga akan menurun di situ, Bu ya. Nah, sehingga bahwa risiko melahirkan bayi dengan kelainan di situ ya, baik mungkin kadang-kadang ada yang cacat ataupun mungkin gimana itu ya saat kita melahirkan gitu ya. Nah, sementara jika usia di bawah 20 tahun ya, jadi usia di bawah 20 tahun di situ adalah mungkin kesiapan ataupun belum siap untuk psikologis yang biasanya belum terjadi itu ya. Biasanya mungkin tentang organ produksinya bagi remaja itu belum matang gitu ya, bila usianya belum mencapai ataupun bila usianya 20 tahun ke bawah itu ya. Kemudian juga kehamilan yang kelima ataupun yang lebih itu, Bu ya. Jumlah anak yang terlalu banyak. Ibu baru berapa banyak, Bu? Dua anak. Nah, kalau 2 anak mungkin bagus tuh, Bu ya. Jadi apabila lebih banyak anak itu sangat-sangat berisiko sebetulnya itu ya. Karena apa? Karena banyak akan berhubungan yaitu dengan sistem alat reproduksinya gitu ya. Itu. Jadi sangat berisiko gitu. Memerlukan waktu pemulihan untuk dapat berfungsi yaitu dengan sempurna. Jadi ada jedanya gitu ya, minimal adalah 3 tahun 4 tahun gitu ya. Jadi punya waktunya 4 tahun 5 tahun, ada jedanya, punya anak ke-1. Jadi dari anak ke-1 sampai ke-2 itu minimal adalah ada waktunya gitu ya. Jadi jangan sampai kadang-kadang kita sering ada ya, Bu ya. Kadang-kadang 1 tahun udah melahirkan lagi atau kadang-kadang belum itu ya, belum 1 tahun, kadang-kadang kurang daripada 1 tahun itu udah melahirkan lagi. Itu sebetulnya adalah sangat berisiko ya, Bu ya. Nah, bagi ibu mah kadang-kadang usianya udah berapa tahun tadi anak ibu, Bu? Udah usia 5 tahun ya. Nah, bagus itu ya. Nah, itu. Nah, jadi ada beberapa faktor tadi resiko yang tinggi pada kehamilan ibu. Yang pertama tadi adalah ibu hamil dengan usia 20 tahun ke bawah itu. Mungkin pada pertemuan kali ini tadi udah membahas tentang pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Jadi ketika ibu hamil tolong ntar apalagi yang mungkin hamilnya tolong dijaga kesehatan.
diperhatikan kesehatannya. Jadi ada beberapa hal tadi ya, mulai pemeriksaan kehamilannya ataupun pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil itu penting. Kenapa Bu? Sangat penting, dikatakan sangat penting dikarenakan itu sangat berisiko tinggi Bu, sangat berisiko tinggi terhadap anak. Kebelakangnya kemarin ada gizi itu ya. Jadi ketika ibu hamil itu adalah memerlukan gizi ataupun asupan gizi yang yang maksimal itu ya, yang kebelakangnya. Nah mungkin pertemuan kali ini insya Allah gitu ya, bulan depan akan melanjutkan sesi-sesi selanjutnya masih di 203. Namun pada kesempatan hari ini saya mohon maaf dan ucapkan terima kasih Bu ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah hadir, dan mungkin juga ini suatu kewajiban bagi Ibu untuk mengikuti kegiatan pelaksanaan P2K2 itu ya. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Dan ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.